Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya di channel Sahabat Edukasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengertian pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara, baik itu di Indonesia sendiri ataupun di negara lainnya. Nah, ini mencerminkan bahwa pendidikan itu memang sangat penting dan seharusnya di negara besar ataupun di negara-negara yang berkembang itu harus mementingkan yang namanya pendidikan. Pendidikan ini bisa menjadi pondasi utama untuk menciptakan atau membentuk sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Dan juga pada dasarnya pendidikan itu merupakan ataupun ditujukan untuk menjadikan seseorang menjadi kepribadian yang berkualitas dan juga berpandangan luas atau memiliki wawasan yang luas. Nah, secara garis besar, pendidikan itu bisa diartikan sebagai pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diwariskan kepada orang lain. Nah, secara garis besar ini, pendidikan itu merupakan suatu pembelajaran, dan juga merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, mengenai pengertian pendidikan ini, saya sudah merangkum beberapa ahli ataupun tokoh dalam suatu bidang pendidikan. Nah, salah satunya yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini bagi pelaku pendidikan sudah tidak asing lagi mengenai nama tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, budi pekerti ini bisa berupa kekuatan batin dan karakter dan juga pikiran serta tubuh anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak. Nah, ini pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menurut Herman Horen. Menurut Herman Horen, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian makhluk hidup yang telah berkembang secara fisik dan juga mental. Nah, lebih lanjutnya, Herman Horen juga menjelaskan bahwa pendidikan meliputi kesadaran akan Tuhan dan alam semesta ataupun alam sekitarnya, serta sisi emosional dan kemauan manusia. Yang ketiga, menurut Muhammad Yunus. Menurut Muhammad Yunus, pendidikan adalah usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak demi meningkatkan ilmu, jasmani, dan akhlaknya. Lalu yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan ataupun mendefinisikan pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan baik bagi dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Kalau misalkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 cukup kompleks dan cukup banyak poin-poin yang ada di dalam definisi tersebut ataupun dari pengertian pendidikan tersebut. Dan juga kalau misalkan menurut undang-undang ini, saya rasa secara pribadi ini akan sangat sulit ketika harus mencapai apa yang dimaksud dari pengertian pendidikan dari undang-undang ini.
karena cukup banyak ya, cukup kompleks, dan juga setiap arti dari pengertian pendidikannya itu memiliki makna yang berbeda. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian pendidikan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Salam edukasi.